Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Baiklah siswa-siswi sekalian, pada pagi hari yang barokah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 ini dimulai, ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui. Pertama adalah rancangan penilaian. Pertama, KKM untuk pendidikan agama Islam itu adalah 75. Yang kedua, teknik penilaian yang gunakan, pertama, tes tertulis dan penugasan. Yang ketiga, jenis ulangan terdiri dari penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Dan keempat, jumlah pertemuan daring itu sebanyak 20 kali pertemuan. Kemudian bab pertama sebagai pembuka daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kita ketahui, pertama, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Yang kedua, menyajikan dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu, pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra dengan benar. Dan kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat kubra dengan benar. Keenam, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Dan ketujuh, menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang perlu kalian ingat, setiap kali pertemuan itu ada tugas yang wajib kalian isi pada kolom lembar aktivitas siswa. Demikian informasinya. Sekarang kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Bapak akan menayangkan sebuah video yang sangat menarik tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Selamat belajar, semoga sukses. Menjada wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, rukun iman yang ketiga. Apa sih pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Pengertiannya ialah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut kemudian disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada 4 buah kitab yang wajib kita ketahui. Oke, seperti yang tampak pada layar, ini adalah gambar dari kitab Taurat.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman hidup Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Salah satu keterangan yang memperkuat keberadaan kitab Taurat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat ialah 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Maksudnya melarang menggunakan nama Allah secara tidak bertanggung jawab dan tanpa pertimbangan. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. Pada masa itu, pada hari Sabtu wajib digunakan untuk melakukan ibadah, berzikir, dan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. 5. Perintah hormat kepada orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Oke, kitab selanjutnya yaitu seperti yang tampak pada layar, ini gambar dari kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di manakah kitab Zabur diturunkan? Adakah yang sudah tahu? Ya, diturunkan di Yerusalem, ditulis dengan bahasa Kipti. Keterangan yang memperkuat keberadaan kitab Zabur ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, kitab selanjutnya seperti tampak pada layar, ini adalah kitab Injil ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan di wilayah Yerusalem menjadi pedoman kaum Nasrani. Keterangannya ada dalam Quran surah Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Adapun ajaran pokok dari kitab Injil yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3.
menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, kitab selanjutnya tampak pada layar. Ada yang tahu kitab apa tersebut? Ya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Keterangan tersebut diperkuat dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya diturunkan pertama kali pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Ya, tanggal 17 Ramadan kita peringati dengan Hari Nuzulul Quran, di mana wahyu pertama Quran surah Al-Alaq. Al-Quran diturunkan selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selain Al-Quran menjadi petunjuk dan pedoman manusia, Al-Quran juga terjaga kemurniannya sepanjang masa. Selanjutnya, kita akan belajar pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Maksudnya, keyakinan kita mengesahkan Allah. 2, akhlak atau budi pekerti. 3, ibadah. Ibadah ini berkaitan dengan tata cara kita beribadah, sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah. Muamalah ialah hubungan sesama antar manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yakni kisah-kisah orang yang terdahulu. Selanjutnya, ya, tampak ada kitab, ada suhuf. Wahyu yang diberikan oleh Allah ada yang dibukukan berbentuk kitab, dan ada pula yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah atau disebut dengan suhuf. Perbedaan antara kitab dengan suhuf, yang pertama, isi kitabnya lebih lengkap daripada suhuf. Kedua, bentuk dari kitabnya. Bentuk dari kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Selanjutnya, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang ketiga, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah. Oke, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, semoga wabah corona cepat berlalu. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.